Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita seluruhnya. Salam, Om Swastiastu. Di kesempatan perjumpaan kali ini yang kita masih berbicara tentang kebijakan strategis dan manajemen pertahanan, tentunya bab yang akan kita bahas, yang akan kita kaji untuk kita ketahui dan kita pahami ya untuk para mahasiswa sekalian, yaitu kaitan dengan pengantar kebijakan strategis dalam perspektif pertahanan. Namun sebelumnya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Apa yang menjadikan harapan cita-cita berhasil diraih dan tentunya sesuai dengan tujuan para mahasiswa sekalian mengikuti perkuliahan ini, di samping mendapatkan gelar kesarjanaan ya, strata yang memang diikuti dan diharapkan ini, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, bukan sekedar hanya untuk pribadi di mana diri memiliki ilmu, tapi tentunya bermanfaat untuk kelangsungan dari kedaulatan bangsa tercinta ini dan bagaimana kita mendukung pembangunan menuju cita-citanya Indonesia, masyarakatnya adil, makmur, sejahtera ya. Baik, mudah-mudahan perjumpaan ini juga membawa rahmat ya, bukan hanya sekedar bicara tentang duniawi, tapi sampai nanti satu waktu di mana kita ini meninggalkan alam semesta ini, kita sudah punya karya yang Tuhan akui sebagai amal soleh, amal ibadah kita sekalian. Baik, terkait dengan pengantar kebijakan strategis dalam perspektif pertahanan, kebijakan strategis pertahanan merupakan elemen yang amat krusial ya dalam dalam menjaga kedaulatan. Tentunya ketika kita berbicara tentang kedaulatan ya, fokus pada pertahanan sebagai pilar utama keamanan nasional ya, yang berlandasan Undang-Undang Dasar 1945 itu ya, pasal 30 dan filosofi sis hankam rata. Ya, kita kan filosofi kita adalah sistem ya pertahanan keamanan rakyat semesta ya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut tentunya ke pembahasan yang lain, kita bicara dulu tentang definisi kebijakan strategis dalam perspektif pertahanan. Jadi di sini kita membahas 3 hal. Yang pertama kaitan dengan arah dan tujuan pertahanan, kedua kesiapan hadapi ancaman, yang ketiganya adalah landasan hukum kekuatan. Nah, arah dan tujuan pertahanan, kebijakan yang menetapkan visi, misi, dan sasaran jangka panjang pertahanan negara. Ya, di kita tentunya untuk ini kita semua pasti akan menetapkan visi dan misi yang berbicara tentunya bagaimana untuk jangka panjang, bukan sekedar jangka pendek, menengah, tapi kita sampai dengan jangka panjang. Bagaimana kemungkinan ke depan perubahan, perkembangan strategis baik lokal, regional maupun global. Kesiapan hadapi ancaman yang keduanya yaitu menjamin kesiapan dan kemampuan ya negara kita, tentunya Indonesia ya, dalam menghadapi spektrum ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ya, kita sama-sama tentunya akan memahami bahwa kesiapan menghadapi ancaman ini bukan sekedar ancaman yang ada di dalam, tapi bagaimana yang datangnya dari dalam dan luar negeri tentunya. Adapun landasan hukum kekuatan kita tentunya didukung oleh dokumen resmi seperti buku putih pertahanan Indonesia dan kebijakan pertahanan negara ya 2016.
Nah, ini sebagai landasan hukum kekuatan pertahanan kita. Konsep kebijakan strategis pertahanan sekarang. Nah, konsep kebijakan strategis pertahanan, konsep kebijakan strategis pertahanan Indonesia didasarkan pada sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Rata. Di awal kita sudah berbicara barusan, ya, yang mengintegrasikan kekuatan militer dengan partisipasi seluruh komponen bangsa. Sishankam Rata merupakan fondasi pertahanan. Ya, tidak mungkin hanya komponen utama saja militer ya bergerak sementara rakyat a priori tidak. Ya, tidak saja hanya militer dengan rakyat semesta tentunya, tapi dibutuhkan juga bagaimana sumber daya alam ya yang memang sudah ditata sedemikian rupa ya, dieksploitasi, dieksplorasi, dijadikan sumber daya buatan yang bisa mendukung untuk kita memiliki ketahanan tentunya. Keduanya integrasi kekuatan nasional, ya harus terintegrasi, tidak mungkin hanya satu bidang saja, seluruh bidang ya tentunya harus terintegrasi dalam berbicara tentang konsep kebijakan strategis pertahanan ini. Artinya memang sudah tertata, terbina bagaimana dalam keadaan aman ya yang dipersiapkan jika memang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya mau tidak mau kita harus berhadapan dengan perang, semuanya sudah mudah mengkoordinasikan karena sudah terintegrasi. Artinya masing-masing punya tugas, fungsi yang saling mendukung untuk memberikan kekuatan dan mengusir setiap ancaman yang ada. Ya, para mahasiswa sekalian, ini poin kedua terkait dengan konsep kebijakan strategis pertahanan. Dan yang ketiganya adalah modernisasi yang berkelanjutan. Kita tidak bisa. Contoh dalam hal alutsista saja, nggak bisa tentunya kita hanya sekedar alutsista yang kita miliki yang sudah tahunnya kadaluarsa. Ya tentu seiring dengan perkembangan zaman, alutsista juga terus harus ada pembaharuan. Terlepas apakah sebagai konsumen ataupun meningkat kepada sebagai negara produsen. Artinya sebagai produsen pun terus dinamika perkembangan global atau dunia ini ya itu harus disikapi dengan terus berinovasi ya berkreasi untuk bagaimana modernisasi sistem ya pertahanan khususnya kaitan dengan contoh yang tadi diambil adalah alutsista yang kita miliki ya. Baik, selanjutnya adalah pilar utama kebijakan strategis pertahanan. Kalau tadi kita berbicara tentang konsep, sekarang kita berbicara tentang pilar. Ya. Pilar utama kebijakan strategis pertahanan, pertama pengembangan kapasitas. Nah, pengembangan kapasitas di sini ya kita fokus pada pembentukan satuan atau mungkin kita bicara tentang batalion, ada pangkalan udara atau lanut. Demikian juga Lanal, ya, pangkalan angkatan laut, ya. Kita bicara satuan-satuan di seluruh wilayah kesatuan negara Republik Indonesia ini. Mana yang kemungkinan dia bisa menjadikan satuan-satuan terdepan, ya, untuk mensikapi setiap ancaman yang memungkinkan akan datang. Dan yang terbaik dengan kesiapan ini ya disyukuri kalau menjadi gerbang yang berwibawa sehingga bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain yang memang ada niatan-niatan yang tidak baik dengan melihat itu sehingga mereka segan dan tidak berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan ya, yang dikatakan dengan dia mengancam ya, tidak ada ancaman ya. Gitu. Yang keduanya reformasi birokrasi. Nah, di dalam reformasi birokrasi ini
penyederhanaan dan peningkatan efisiensi proses birokrasi di sektor pertahanan. Ya, kita berharap untuk bicara tentang pertahanan ini harapannya adalah tidak semua tetap harus berjalan birokrasi yang benar, namun amat sederhana. Ya, artinya tidak jelimet gitu. Giliran kalau bahasa kita ancaman sudah di depan mata, tapi birokrasinya susah sekali, maka ancaman itu akan masuk ke dalam. Ya, nah, ini mungkin bahasa sederhananya saja. Ya, nah ini. Jadi ini pilar utama kebijakan strategis pertahanan. Yang ketiganya adalah kualitas personil dan riset. Nah, kualitas personil jelas. Mungkin negara makna sumber daya alamnya luar biasa bagusnya, gitu. Untuk ditarik, diangkat menjadi sumber daya buatan yang dia bisa menjadikan negara itu seimbang dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Tapi sumber daya manusia tidak berkualitas ya. Ya tentunya kebijakan di sini, pilar utama kebijakan cetak sumber daya yang berkualitas. Nah, sumber daya yang berkualitas juga tidak bisa hanya sekedar belajar biasa, tapi dia perlu riset. Untuk apa? Untuk didapat pengembangan. Awalnya mungkin kita beli barang gitu sebagai konsumen dengan kualitas sumber daya manusia, kemudian mengetahuinya akan barang-barang yang kita buat tadi, kita coba melihat dan kita juga ya. Nah, bicara ASEAN ya kita bersama ya, negara-negara terdekat dengan kita, negara-negara sahabat kita semuanya bersama kita membangun kerjasama untuk apa? Menjaga ya stabilitas yang ada. Ya, stabilitas yang dimaksud bisa ancaman militer, non militer, termasuk radikalisme ya itu. Keberlanjutan kekuatan nasional ya harus. Jadi kekuatan nasionalnya harus berlanjut. Nah, berlanjut itu dengan grafik meningkat terus, bukan menurun. Berlanjut sih berlanjut, tapi menurun ya tidak. Ya, kita berlanjut ini adalah untuk meningkat. Apa? Program jangka panjang untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan pertahanan di era globalisasi. Nah, ini. Baik, para mahasiswa sekalian, perjumpaan kita kali ini sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya, tentunya dengan bahasan yang lain. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tentunya saya coba untuk simpulkan ya bahwa kebijakan strategis pertahanan adalah pondasi utama bagi kedaulatan dan keamanan nasional. Ya, dengan pendekatan inklusif yang melibatkan seluruh komponen bangsa, serta bersinergi antara kebijakan, sumber daya, dan diplomasi, Indonesia dapat menjaga stabilitas dan kedaulatannya di tengah dinamika global. Siapa sumber dayanya? Siapa personilnya? Di antaranya adalah kita sekalian, termasuk para mahasiswa sekalian. Mari sama-sama cintai negeri ini, warisan dari orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita semua yang sudah tiada, mereka yang sudah jiwa raga dan darahnya dia persembahkan untuk bangsa ini, mereka gembira, tidak kecewa. Kenapa? Karena kita menjaga kedaulatan ini, bahkan bukan sekedar menjaganya, tapi kita menjadi negara yang unggul di tengah-tengah kancah dunia ini. Negara yang berwibawa, negara yang disegani, negara yang ditakuti. Indonesia jaya, NKRI harga mati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.